nomor 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang epistemologi yang dibacakan oleh pemateri kami. Kami persilakan dengan segala hormat. Yang pertama, mengenai makna epistemologi. Secara bahasa Yunani, episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan pengetahuan yang dengan mereka mampu melakukan penalaran sehingga berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandai-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan tersebut diperoleh oleh manusia melalui akal, panca indera sebagai metode, diantaranya yaitu metode deduktif, dan metode positivisme. Pengertian epistemologi menurut para ahli yaitu: yang pertama, menurut Abdul Munir Mulkan. Menurut Abdul Munir Mulkan yaitu segala macam bentuk aktivitas dengan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, menurut Muzamil Qomar. Menurut Muzamil Qomar yaitu bagaimana ilmu filsafat secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Yang ketiga, menurut Anton Baker. Menurut Anton Baker, cabang filsafat yang membarusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Objek dan tujuan epistemologi yaitu dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak cara memahami objek di mana disamakan dengan tujuan sehingga pengertian menjadi rancu bahkan kabur. Jika diambil secara cermat, sebenarnya objek tidak sama dengan tujuan. Objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh penarasumber yang kedua. Baiklah, B. Metafisika epistemologi. Pada umumnya, pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat meliputi realitas yang dikaji. Penekanan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa dan filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda. Secara umum, metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, kebenaran aktual, dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu. Relasi antar keberadaan seperti pembahasan metafisis lainnya. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai kebenaran dan realitas yang menyertainya. Metafisika menjadi sebuah disiplin yang fundamental dalam kajian filsafat. Sepanjang sejarah, kefilsafatan metafisika menjangkau problem-problem klasik dalam filsafat teoritis. Terdapat berbagai pemahaman atas maksud kata metafisika sebenarnya dan menjadi problem bagi para filsuf dan sejarawan sehingga saat itu. Akan tetapi para penelitian dan komentator mulai pertanyakan dan mencari arti intrinsik di balik kepentasan atas kesesuaian nama yang diberikannya. Sejak awal pertanyaan, studi metafisika disebut sebagai disiplin filsafat yang berdiri sendiri. Baiklah, akan disambung oleh narasumber ketiga. C. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metodologi ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Epistemologi menurut pandangan beragama aliran filsafat dunia yaitu: 1. Epistemologi idealisme. Niscaya kurikulum yang digunakan pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. Kedua,
menunjukkan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan visi pendidik. Ketiga, epistemologi pragmatisme adalah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Keempat, epistemologi eksistensialisme. Suatu eksistensis yang dipilih kebebasan dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap bagi dirinya sendiri. D. Cabang epistemologi, di mana semua orang memiliki pemikiran yang sama, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, di mana pemikiran yang dimiliki oleh mendalam jika mereka tidak hanya berpikir pada dasarnya. Selanjutnya dibacakan oleh kegunaan epistemologi. Dengan kita belajar tentang epistemologi, kita akan lebih menghargai tentang proses dan proses. Pastinya semua orang akan lebih menghargai tentang ilmu. Ketika seseorang memproses dengan baik, maka ia akan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan seberapa besar dan sungguh-sungguhnya dalam berproses. Selain itu, epistemologi sangatlah penting untuk kita pelajari karena epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam pengetahuan dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran. Pengetahuan jika dilihat dari sudut pandang objek yang dikaji dalam berfilsafat, maka kita dapat memperoleh pengetahuan melalui 3 objek, yakni dengan objek nyata di mana objek ini dapat ditangkap baik oleh indera lahir dan batin. Yang kedua, kita dapat memperoleh dengan objek yang ideal, di mana pada objek ideal ini pada dasarnya tiada menjadi ada berkat kegiatan akal. Dan yang ketiga adalah dengan objek transcendent, yakni objek yang pada dasarnya ada tetapi berada di luar jangkauan pikiran dan pengalaman manusia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami yaitu pertama, epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, epistemologi pendidikan dipahami secara beragam menurut pandangan idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Yang ketiga, metode ilmiah berperan dalam transformasi dari wujud pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Bisa tidaknya pengetahuan yang sangat bergantung pada metode ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah selalu digosong oleh 2 pilar pengetahuan, yaitu rasio dan fakta secara integratif. Yang keempat, sebagai pengetahuan epistemologi berfungsi dan bertugas menganalisis secara krisis prosedur yang ditempuh ilmu pengetahuan. Epistemologi juga membekali daya kritik yang tinggi terhadap konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Baiklah, ini yang dapat kami sampaikan, dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.